Umpamanya haji punya istri, kemudian punya anak. Kalau haji baik, anaknya kelihatan anteng, tapi kalau istrinya itu kurang, anaknya kan kelihatan. Anak saya kayaknya kayak istri saya ya. Walaupun di satu sisi ada yang kayak haji, tapi di sisi lain berani, umpamanya. Kemudian ya seperti itulah yang muncul, sehingga di titik ini tetap seorang imam atau orang tua itu nanti akan ditanyai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala tentang anak-anak kita. Tetap itu seperti itu. Jadi sebagai saksi, apakah kita sebagai imam ini benar sebagai imam, karena saksinya ya anak-anak kita, saksinya cucu-cucu kita, saksinya istri kita atau suami kita. Nah di titik itu tetap akan menjadi saksi nantinya. Gini Pak Ustadz, kan itu yang secara benarnya seperti itu Pak Ustadz. Bagaimana kalau ada seseorang misalnya dia dari awal itu tidak berdoa misalnya, terus tidak ada planning, ketemu wanita cocok menurut dia, terus dia menikah, dia punya anak, dan itu sudah anak mulai besar. Nah dia dengar nih pengajian kita nih Pak Ustadz, apa yang harus dia lakukan Pak Ustadz? Nah kan dari pengajian kan udah ngerti apa yang harus dilakukan. Kan ini sudah berjalan, misalnya pernikahan itu 20 tahun misalnya itu. Apakah dia harus berdoanya itu ulang itu bagaimana itu Pak? Ya enggak, sebenarnya di tengah jalan gitu Pak. Sebenarnya enggak, doanya diulang sih enggak ya, cuma karena ini sudah menjadi takdir, ya sudah sikap sudah aja. Terjadi ya. Ini takdir ini. Kemudian kalau ada banyak kekurangan, nah kekurangan inilah yang harus diisi sebenarnya. Kalau mendengarkan kajian kan enggak cuma satu YouTube dari ini aja, kan banyak YouTube nih. Apa di YouTube kan banyak sekali. Umpamanya si suaminya salah, ya minta maaf. Bukan salah tuh ngeyel lah. Dari mana dia bisa belajar dari YouTube saya umpamanya? Bahwa kalau umpamanya si suami salah, ngeyel boleh? Enggak boleh. Ya, dalam Islam tuh enggak boleh kan gitu. Si istri juga sama. Bagaimana umpamanya istri diberi masukan, didengarkan, kemudian dikerjakan. Kemudian apa tugasnya istri? Selama itu didiskusikan antara suami dengan istri, itu kan nanti lama-lama ada klop. Ada kesetaraan, bukan kesetaraan gender, ada kecocokan di antara tugas si suami, tugas istri, kan seperti itu. Kalau umpamanya di rumah itu ada anak, ini bagaimana anaknya? Kan umpamanya si suaminya ada di rumah, ya sama-sama ngatur anaknya. Kalau suaminya di luar kota, ya diserahkan pada istri, tapi tidak diserahkan secara langsung. Karena bisa aja saat ini ada HP di mana bisa dikontrol setiap saat. Nah, cara-cara ini sebenarnya ada cara-cara yang lebih baik untuk menyongsong masa depan. Seperti itu. Jadi ini bukan mengembalikan doanya diulang lagi. Nah, ini sudah terjadi. Jadi kalau sudah terjadi, mana kekurangannya ya harus diselesaikan satu persatu, dan itu harus saling berjanji dan saling memahami bahwa di semua manusia ada kekurangan, dan kemudian apa yang akan dicari? Ya kebaikan di hadapan Allah Ta'ala. Di luar sholat 5 waktu, umpamanya sholat sudah, puasa juga udah, kemudian apalagi akhlak lah yang belum. Rata-rata akhlak yang belum, kan gitu ya. Umpamanya kan ada nih orang itu umpamanya dia sholatnya tertib, kemudian puasanya tertib, baca Qur'annya tertib, tapi dia bisa aja di luar lain itu yang tidak tertib apa? Emosionalnya nggak pernah bisa tertib. Nah itu harus diisi dengan apa? Dengan belajar untuk memahami kenapa saya emosional. Kemudian berdoa mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika selama ini saya selalu emosional menghadapi masalah, cenderung gampang tersinggung, kaku hati, emosional, jika itu dosa di hadapan-Mu, ampuni ya Allah. Karena apa? Orang emosional itu nggak ngerti bahwa yang mendatangi dia sehingga dia itu menjadi emosi itu sebenarnya ujian. Orang itu nggak akan pernah tahu itulah ujian, tapi dia emosi, kan nggak boleh sebenarnya marah. Yang dianjurkan itu memaafkan, yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala itu malah mendoakan kesalahan dan dosa-dosa orang yang zalim kepada kita. Nah di titik ini kita isi emosional, ya belajar untuk tidak tersinggung, ya belajar untuk tidak
asal ngomong, belajar untuk tidak terarah bicara, sehingga kalau bicara itu tertib pada titiknya. Umpamanya ditanyain tentang masalah mobil, ya jawabnya mobil. Ditanyain tentang masalah makanan, ya jawabnya makanan. Nah, kadang-kadang orang itu kan nggak seperti tanyain mobil, melipir kemana-mana, nggak jawab tentang mobil, malah ribut di titik itu. Kan sama seperti itu. Jadi, itu juga harus belajar. Semua itu harus belajar. Jadi kayak umpamanya kita ada orang baca Quran, umpamanya kita kan disunahkan untuk mendengarkan. Tapi masih banyak saudara-saudara kita itu kalau ada orang baca Quran, cengenges-cengenges, ketawa ke TV, ngobrol ke sana kemari, padahal jelas dibacain Quran. Padahal kalau kita mau mendengarkan Quran, insya Allah akan mendapatkan rahmat.